Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, ya, alhamdulillah sampai hari ini kita bertahan, ya. Terima kasih sekali. Ya, ini adalah salah satu upaya kita bersama untuk upgrade pengetahuan dunia teknologi informasi yang saya juga terkejut gitu ya. Wah, ternyata mudah sekali kita berhubungan dari timur, wilayah Indonesia bagian timur sampai wilayah Indonesia bagian barat itu dalam satu waktu ternyata bisa. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini ya, kita masih sama stepnya. Untuk hari ini saya tidak akan membagikan kode achievement. Tapi Bapak Ibu cari sendiri kode achievementnya. Yaitu di mana di Teams itu ada saluran khusus achievement code dan survei. Ya, saya minta Ibu Bapak nanti ya sambil berjalan buka Microsoft Education Center atau setelah ini jam 10 juga masukkan achievement code-nya. Ya, saya mute-kan dulu. All. Oke. Jadi nanti sekali lagi kode achievement code-nya saya ingin coba hari ini saya tidak bagikan kayak kemarin. Bapak Ibu usaha sendiri. Ya. Tapi nanti kalau ada masalah boleh lewat WA lah. Nah, saya akan langsung ke pokok materi kita karena ada dua Bapak Ibu. Ini saya share dulu. Ya. Bentar. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kita akan memulai bekerja dengan SWE untuk pagi ini. Ya, sama prosesnya. Bapak Ibu ketikkan office.com ya, office.com di mesin browsernya. Ya, kita tunggu. Jadi SWE itu adalah salah satu produk ya atau aplikasi yang ada di Office 365 Bapak Ibu. Ya, nih. Kenapa nggak muncul ini? Loading, Pak. Ya, loading ya. Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Nah, ini sama layar saya seperti ini ya. Ini adalah produk-produk Office 365 Bapak Ibu ya. Yang akan kita pelajari ada dua nanti. SWE ya dan kelas notebook ya. Nih. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau sudah terbuka seperti ini, kita masuk ke SWE. Ya, ini. Kita klik SWE-nya. Nah, apa itu fungsi SWE? Nah, itu dulu. SWE ini adalah semacam digital story. Ya, semacam cerita begitu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin menceritakan sesuatu, materi misalnya, bahan perkuliahan misalnya dalam satu waktu, nah itu bisa menggunakan SWE ya. Jadi ini adalah semacam cerita gitu ya, storytelling tentang apapun ya. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama tentu nanti bagian bawah ini nggak akan muncul. Dia pasti akan muncul disapa dulu biasanya ya. Sapaan itu Bapak Ibu next-next-kan saja.
langsung akan ketemu seperti ini, ya. Ini ada bagian new blank sway, ada start from document, ada blog, ada digital DIY project, ya. Kemudian ada newsletter, ada portofolio, dan ada more template. Ya, ini adalah template, mulai dari blog, DIY, newsletter, dan semuanya adalah blog. Ya, apa itu blog? Nah, ini sama kayak mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya. Ketika Bapak Ibu ingin membuat satu blog di website Ibu Bapak Ibu pribadi, itu kan kalau kita langsung bikin, ya, itu cukup rumit ya, karena harus paham dulu dengan bahasa coding dan seterusnya. Tapi kalau di sini enggak, ini sudah template, itu tinggal masuk kemudian mengedit-editnya, ya. Ini bisa diedit semua, nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu, ya. Tapi kalau ini enggak akan kita bicarakan ya, bagaimana ngedit blog, DIY, newsletter, portofolio, dan more template itu enggak. Tapi nanti kita akan bicara new blank sway saja. Ya, basically di sini. Ya. Jadi belajar di sini. Oke. Bisa juga dari start from dokumen. Maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu sudah punya sway-sway yang lain dan kemudian ingin mengeditnya, ingin menambahkannya, atau ingin menjadikan file-file PPT itu menjadi sway, file Word menjadi sway, bisa dari sini, ya. Coba kita sekarang awali dari new blank sway, ya. Kita klik saja Bapak Ibu. Bisa mendengar suara saya Pak Kis? Acungkan jempol Pak Kis. Bisa. Oke, siap. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini adalah tempat bekerja di Sway. Mohon di Suaranya dan Oke, mohon di mute ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah tempat bekerja di Sway, ya. Bentar. Nah, apa itu? Ada tombol-tombol yang perlu saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, karena nanti supaya enak bekerjanya, ya. Di sini ada alur cerita atau story, ya. Disinilah apa yang ingin Bapak Ibu ceritakan. Jadi sebenarnya sebelum membuat sway itu, Bapak Ibu sudah punya akan bercerita apa gitu. Jadi nanti nggak mikir-mikir lagi, oh saya mau ini, mau ini. Pokoknya tahu dulu saya akan cerita apa gitu. Ya, ini ceritanya. Nah, kemudian di sisinya ini ada desain. Ya, desain. Ya. Masih loading. Kita lihat. Desain ini sebenarnya untuk tampilan sih, nuansanya seperti apa dan seterusnya. Stylenya di sini. Ini bisa dimainkan di sini, ya, tombol desain. Bisa atas bawah, bisa kanan kiri dan seterusnya. Nanti kita contohkan Bapak Ibu. Kemudian ada preview atau putar, tombol di kanan atas, ya. Ini untuk mengecek tampilan kita nanti kalau kita bagikan ke orang itu seperti apa. Nah, ini di sini. Kemudian ini ada tombol bagikan, ya. Itu. Ya, sekarang kita coba mulai alur cerita. Ya, ini ada alur cerita Bapak Ibu. Nah, ini diberi judul karena cerita itu harus ada judulnya dulu ya. Judulnya misalnya saya buat pelatihan Office
365. Nah, ini misalnya ya. Nah, kita ingin ya judul ini punya background ya, punya background sehingga kalau mau background kita ambil di sini Bapak Ibu ya. Ini ada latar belakang atau background. Kita klik saja. Oke. Nah, sama mencarinya kayak yang kemarin Bapak Ibu ya. Di sini ada pencarian backgroundnya ya, disarankan bisa di OneDrive kalau sudah Bapak Ibu upload, ada di Flickr, ada di Gambar Bing, ada di Pik, ada di YouTube, ada di laptop kita atau perangkatnya. Ya, saya ambil yang dari perangkat. Ya, misalnya untuk pelatihan ini. Ambil. Nah, ini dia nih. Ini saya ambil yang kali kedua deh. Misalnya ya, background yang mana ya? Ini agak bagus. Oke, proses dia memasukkan. Ini bisa saya tutup karena sudah proses memasukkan biar nampak. Ini tergantung koneksi Bapak Ibu. Kalau koneksinya cepat, maka gambarnya nanti bisa munculnya dengan cepat. Ya. Oke, kok lama ya? Nah, proses berjalan nih. Aduh. Kita lihat loading. Karena sambil di-share masalahnya. Kalau di-share itu begini nih. Nah, ini judul ya, ini teks namanya ya. Yang background gambar ya, ini berupa gambar backgroundnya ya. Bisa juga Bapak Ibu backgroundnya itu nanti berupa video begitu. Ya, bisa juga seperti itu. Mau video, mau ditambahkan musik misalnya bisa ya. Bapak Ibu sudah ada yang berhasil membuat latar belakang? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ya, justru saya yang lama nih. Karena harus berjalan di dua ini. Upload ke sini dan share ke layar Bapak Ibu. Oke. Dari mana ngambilnya tadi Pak Andik? Gimana Bu? Ngambil gambarnya dari mana tadi? Gambarnya diambil ketika Ibu klik gambar latar belakang, itu akan muncul kotak dialognya Bu. Ini kebetulan Ya. sudah saya kotak dialognya. Ya, di situ ada disarankan. Kalau ya. Ibu sudah punya gambar di laptopnya, Ibu bisa ngambil di perangkat saya. Kalau Ibu belum, bisa cari di YouTube, misalnya di Bing, misalnya di Pik, dan seterusnya. Diketik aja, Bu. Misalnya mau mencari kura-kura gitu. Ada di situ sebagai backgroundnya. Tapi ini tergantung ininya ya, tergantung judulnya. Ibu mau cerita tentang apa? Disesuaikan maksud saya. Wah, ini yang saya kok lama banget ya. Saya berhentikan share-nya dulu nih. Kayaknya. Saya pancing dari begitulah. Oke. Nanti kalau sudah sukses, saya masukkan lagi. Ini teknis, memang agak, kalau upload begini agak panjang nih kayaknya. Oke. Apa ini? Saya
buat baru. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya kerja di luar dulu. Oke, saya tampilkan lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi ini. Oke, nah ya. Judulnya misalnya pelatihan Office 365. Saya ambil gambar supaya tidak perlu upload. Saya ambil gambar di sini aja lah. Pelatihan ada nggak ya? Kita cari. Sama aja loadingnya ya. Atau ini aja lah, saya pinjam gambar orang ini. Ya. Tambahkan. Oke, nah ini kan lebih cepat daripada upload. Ya. Oke, ini sudah. Ini adalah gambar background ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita setiap pekerjaan Bapak Ibu kalau ingin mengeceknya gunakan tombol putar atau play. Ya, kita cek. Nah, ini sudah nih. Jadinya begini nanti nih. Nah, ini dia. Pelatihan Office, backgroundnya begini ya. Mohon maaf, gambarnya mungkin saya ambil tadi kurang bagus. Ya. Nah, nggak puas nih, kurang bagus ini. Bisa diedit. Ya. Tekan tombol edit. Nah, nih, udah balik lagi ke alur cerita. Ya. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, Bapak Ibu, kita ke desain dulu deh. Karena sudah buat alur cerita yang pertama, kita ingin ke desain. Ke desain. Nah, ke desain ini pilihannya banyak Bapak Ibu. Kita pilih gaya atau tank. Ya. Nah ini. Bapak Ibu bisa melihat perubahan layarnya ya? Bisa ya? Halo Bapak Ibu? Bisa, tapi agak lambat, Bapak. Ya, betul Bu. Ya. Nah, ini style atau gaya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin ya. Ini ada vertikal, ada horizontal, ada slide. Apa maksudnya? Kalau vertikal nanti sway-nya itu kliknya turun naik. Ya, tombol kliknya itu turun naik. Ya. Tapi kalau dia horizontal, ya kita pilih misalnya horizontal, nanti ke kanan dan ke kiri. Ada tombol ke kanan dan ke kiri. Ini ada perubahannya ya Bapak Ibu di sini. Saya ulang lagi, pelan-pelan. Yang vertikal, ya, ini hanya seperti ini. Kita scroll ke atas dan ke bawah, ya di gambar ini kita lihat. Kemudian kalau kita ganti sekarang horizontal, ya. Nah, ini ada tombol ke kanan dan ke kiri, ya. Atau mau slide, ya, slide. Nah, slide nanti juga sama ke kanan dan ke kiri, tapi munculnya satu persatu kalau slide, ya, seperti kita PPT. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau mau seminar gitu, mau pakai sway boleh juga di sini, ya, di slide. Sekarang saya contohkan yang vertikal dulu, yang basic, ya. Oke, kemudian bagian ini Bapak Ibu di sini ada ya ada A B C. Ini adalah kustomisasi mengenai hurufnya nanti. Bapak Ibu bisa pilih di sini warnanya apa. Tapi kalau nggak mau repot, misalnya Ibu nggak mau mikirkan, tulisannya warnanya putih, backgroundnya warnanya hitam. Klik aja remix. Remix ini akan Sway mengerjakan sendiri. Ya. Sway-nya akan mengerjakan sendiri. Nanti
tinggal kita laporannya aja. Ya. Oke, tapi saya nggak mau pakai remix ya, karena kita latihan saja. Oke, ini kita close silang. Ya. Ini putar, sekarang kita balik ke alur cerita. Nah, ini kan baru satu. Gimana cara nambahkannya? Nambahkannya ya ini. Kita tambahin di sini. Plus. Nah, ini akan muncul. Misalnya cerita yang kedua, ya saya ingin ceritakan tentang hari pertama, latihan hari pertama. Saya klik ya, klik. Itu tingkat pertamanya. Saya misalnya pelaksanaan. Bapak Ibu yang bisa saya dibantu? Oke, terima kasih. Oke. Mau dibikin latar belakang lagi, gambar lagi? Bisa. Ya. Misalnya hari pertama gambarnya apa gitu ya. Kita kasih deh gambar. Kita kasih gambar hari pertama Pak Polisi ini aja deh. Nah, mohon Bapak Ibu mic-nya dimatikan dulu. Noise suaranya. Oke, ya ini. Ya ini sudah kita di hari pertama. Ya, apa isi hari pertama itu? Ya, kita tambahin dulu. Misalnya materi. Ibu mau cerita materi atau cerita tentang hari pertama itu, masukkan teks di sini. Ya, masukkan. Hari pertama dilakukan pada tanggal. Ini materi bisa juga ya, tentang materi di atas, misalnya tentang hewan, ikan gitu. Di sini ceritakan tentang ikan gitu. Kalau ini saya mau cerita tentang laporan kita ini ya. Hari pertama dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020 dan seterusnya ya. Nih, di sini banyak sekali fasilitas. Baik, nah sekarang kita sudah nih. Kita cek dulu kayak mana sih jadinya. Nah, itu. Perlu kita ingin lihat kayak mana jadinya. Nah, nih, ketika diputar nanti jadinya begini Bapak Ibu. Ya. Nah, saya bilang tadi, ini harus di tombolnya ini harus diturunkan ya. Untuk melihat ke bawah diturunkan, scroll ke bawah. Nah, ini Pak Polisi tadi. Ya. Polisi ini pelaksanaan hari pertama. Nah, sudah ya. Nih hari pertama kayak gini ya. Oke. Kita anggap oh sudah oke lah. Kita edit lagi untuk nambahin ya. Sama langkahnya Bapak Ibu ya. Langkahnya adalah kita klik lagi di sini ya. Misal sudah masuk hari kedua ya. Kita tambahkan di sini pelaksanaan hari kedua. Tambahkan gambar lagi boleh, tidak juga. Nah, sekarang di hari kedua ini Bapak Ibu, misalnya ya Bapak Ibu sudah punya videonya. Nah, sekarang videonya itu kita tambahkan. Ya, klik tambahkan. Ya. Kita klik media. Media, kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan media, ada media gambar, ada media video, ada media audio, ada sematkan, ada unggah. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin sharing tentang sematkan. Ya. Bedanya dengan video atau sematkan apa? Kalau sematkan itu adalah nanti
ketika sway-nya itu diputar, Bapak Ibu, videonya itu terputar di situ gitu. Tanpa harus mengklik yang lain-lain. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ulang lagi. Klik tambah, pilih media, pilih sematkan. Ya, kita sematkan. Mohon suara mic-nya dimatikan, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nih, ini kotak dialog sematkan. Ya, belum ada isinya. Ya. Bagaimana cara mengisinya? Ya, Bapak Ibu, kita kemarin sudah melakukan pertemuan hari pertama, hari kedua, itu ada videonya. Kita cari videonya dulu ya. Oke, gimana caranya? Kita buka ini ya, di samping sway ini. Ya, kita buka kotak banyak ini. Oke, maka akan muncul tab baru. Ini sway kita tadi tidak diganggu. Ini tab baru kita, Office 365. Ya. Kita ngambil video dari sana. Oke, sedang loading. Nah, layar saya sudah nampak Bapak Ibu? Oke. Ya. Di ini ada namanya stream. Kalau Bapak Ibu belum muncul stream, itu boleh all program. Diklik. Ya, misalnya saya klik all program. Karena kalau saya ini kenapa sudah muncul? Karena sering saya buka. Kalau Bapak Ibu belum muncul, maka klik all program. Nah, akan seperti ini tampilannya all program. Dicari, cari, adalah di sini stream. Aduh, lewat. Nah, ini stream. Ya, stream, share video of class, meeting, presentation, and training session. Ya, kita klik saja. Nah, kita tunggu, Bapak Ibu ya. Pak Andi, kalau dari YouTube bisa nggak? Bisa, Ibu. Ini sekarang kan kemarin sekaligus saya menjawab, Pak, video rekaman kita itu di mana gitu ya. Saya tunjukkan. Sekalian menjawab. Sebenarnya dari YouTube pun bisa. Nah, ini kita sudah masuk stream Bapak Ibu ya. Biarkan dia 100% terbuka dulu. Ya. Nah, ini tergantung akun Bapak Ibu masing-masing ya. Ini karena akun saya, maka selamat datang Andi Purwanto ya. Akunnya tergantung masing-masing. Nah, cari di nih, temukan. Kalau nanti di konten saya Bapak Ibu nggak akan temu ya. Jadi di sini temukan. Ya, temukan apa? Video. Nah, ya. Cari video. Di sini. Ya. Ini banyak sekali videonya yang tersedia Bapak Ibu, ya. Kita cari di sini. Ya. Cari video diseminasi guru inovatif Andi Purwanto. Ya, enter. Mudah-mudahan ketemu. Ya, ini ya Bapak Ibu daftarnya. Ada Bapak Ibu ketemu? Diseminasi guru inovatif Andi Purwanto. Ada. Ada ya. Nah, ini kan ada lambang-lambang, ada foto saya di sini, kemudian ada kotak tambahkan ke daftar tonton, kemudian ada tambahkan ke grup atau saluran, ada pensil perbarui detail, ada titik 3.
Nah, tindakan lain, other ini ya. Kita klik tindakan lain, Bapak Ibu. Nah, klik tindakan lain, bisa ya? Tindakan lain diklik, kemudian bagikan. Nah, klik bagikan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Bagikan, ya. Bagikan kemana? Kalau ini cuma ada di Gmail, ya. Kemudian ada email, ya. Kalau email ini dicari aja, misalnya namanya siapa yang satu ini. Tapi kita yang perlu embed atau disematkan, ya. Klik disematkan. Ketemu Bapak Ibu? Disematkan. Temu ya. Nah, kemudian ada yang warna merah ini. Masih dengerin aja dulu nih. Lelet Mas Pak Andi. Oh, lelet. Jadi ketinggalan. Oke. Nanti di videonya Pak ya, kalau memang ini. Iya. Tapi udah ada yang sampai sini Bapak Ibu? Ada, Sudah. Bapak. Oke, siap. Ini ada kopi atau salin ya. Aku baru Ya. masuk. Ya nggak apa-apa, nanti yang baru masuk Ketinggalan di segera rumah, ya Tuhan. mengadaptasi. Ya, karena Bapak Ibu yakin, saya yakin adaptasinya Ikutin aja tinggi. ya, ikutin ya. Oke. Maaf ya Pak, HP ketinggalan di rumah. Ya, oke. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Monggo. Disalin, ya, ini disalin, embed, disematkan, bahasa Inggrisnya embed. Disalin ini diklik. Oke, klik. Ini berarti sudah tersalin. Nah, ini kita balik ke sway. Ya. Biarkan dulu, jangan ditutup, kita balik ke sway. Nah, ini dia kotak sway kita. Di situ ada tempelkan kode smart di sini, atau bahasa Inggrisnya apa ya? Karena saya otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia tadi. Attachment ya? Ya, yalah. Gitulah Bu, kira-kira Bu. Ya, diklik di situ. Baru klik kanan. Ya, Bapak Ibu. Ya, salin. Tempelkan atau paste. Ya. Nah, ini kode embednya sudah masuk, Bu. Ini jangan diganti-ganti ya. Kode ini jangan diganti-ganti. Kalau Bapak Ibu ganti nanti nggak keluar videonya. Ya. Nah, Ibu klik di tempat kosong di bawahnya. Klik. Nah, tandanya sudah jadi. Ini warnanya jadi hitam. Ya, embednya ini sudah tanda kurung siku. Ini sudah jadi hitam. Tadi kan enggak ya. Nah, sekarang kita ingin lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, maka selalu putar. Nah. Oke, kita putar. Karena kita pilih vertikal tadi, maka kita harus turunkan. Turun. Oh iya nih, yang hari pertama itu gambar Pak Polisi tadi. Hari keduanya, nah video ini. Kita lihat apa hasilnya. Nah, hasilnya begini Bapak Ibu, hitam. Microsoft Stream ekspansi tidak didukung di setting permission service plan. Biarin aja Bu, nggak usah bingung-bingung. Nanti ketika Bapak Ibu share, ini secara otomatis akan muncul videonya. Ya, kalau seperti ini nggak masalah. Biarin aja. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Andi, mohon maaf, pakai redeeming code-nya dong Pak. Pakai itu nggak? Mohon maaf, mohon. Pakai Ibu. Mohon Untuk dan hari ini, Bu Rahma, Iya. saya sengaja meminta Bapak Ibu mencari redeem code-nya sendiri untuk hari ini. Oh, bagaimana? Yaitu di mana dicarinya? Clue-nya adalah di tim. Di tim kita itu ada achievement code and survey. Ada redeem code untuk hari ini ada. Di mana ya nyarinya, Pak? Ya pokoknya itu pertanyaan Bu. Sampai setelah sampai hari ini sampai jam,
Kalau memang nanti sampai jam 23.59, Bu. Nanti kalau memang belum juga ketemu setelah jam 10 saya kasih rhythm code-nya di WA grup ya, Bu ya. Ayo di mana dong yuk? Tolong yuk. Oke. Ada semua Mbak, ada semua di DEM. Ada di tim diseminasi. Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sini oke ya. Nah sekarang Bapak Ibu, karena ini misalnya adalah proses pembelajaran begitu ya, karena saya nah saya ingin memasukkan form ya supaya saya ingin mengetahui ketercapaian pembelajaran saya misalnya. Gimana caranya memasukkan form ya? Kita tutup dulu yang ini ya, Bapak Ibu, ini sudah sukses, maka ini bisa ditutup. Ya, streamnya juga bisa ditutup. Nah, sekarang kita mana tadi? Oke, maaf ya, Sue tadi kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Ya. Sama kita bikin judul ya. Judulnya adalah angket kepuasan pelaksanaan pelatihan. Misalnya itu ya Bu ya, misalnya. Ini gambarnya mau dikasih lagi boleh supaya lancar, kasihlah gambarnya. Kita kasih gambarnya apa ya kira-kira ya? Ini aja deh, gambar pramuka ini. Ya, klik aja, tambahkan. Oke, nah ini. Nah, sekarang kita tutup supaya layarnya agak lebar. Nah. Ini angketnya ya. Kita tambahkan Bapak Ibu angketnya. Tambahkan ya. Kita tambahkan masih media ya. Kita sematkan saja atau embed, sisipkan kartu ya, embed. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemarin kita kan sudah bikin Microsoft Form ya Bapak Ibu ya. Ada angket untuk survei dan angket untuk kuis misalnya. Saya mau gunakan itu, maka langkahnya buka lagi di Microsoft Home tadi ya. Kita cari form. Mana form ya? Form. Oh ini. Ya, form, klik saja. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, saya kemarin ya katakanlah sudah buat nih banyak sekali ya. Ibu juga sudah buat kemarin angket tanggapan ya. Saya ambil yang ini, dipilih saja ya, diklik. Kemarin sudah buat ya. Nah, ini. Nah, kita cari share di sini. Cara nge-share-nya kemarin sudah kita pelajari ya. Oh ya, mumpung masih ingat, Bu Nurul tadi bertanya, mana sih responnya? Nah, ini Bu. Ini ada question, di sini ada respon. Nah, ini ya Bu, yang ini di open di Excel. Nah, ini nanti muncul semua ya. Saya ke question.
Ini share. Ya. Nah, Bapak Ibu, share-nya di mana? Kalau ini posisi link kita bagikan. Kalau embed yang ini Bapak Ibu ya, yang ini. Yang lambangnya embed tuh yang ini. Kita klik. Nah, kemudian kita copy. Copy. Nah, selesai. Kita buka Sway kita tadi. Ya. Taruh di sini. Ctrl V di keyboard juga langsung boleh. Nah, klik di luar. Nah, kalau sudah hitam begini, sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Putar. Kita tarik ke bawah karena dia vertikal. Ini hari pertama, ini hari keduanya tadi. Ya, kita lihat. Sudah, kita lewati saja. Ya, ini pelatihan hipnosis yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu, sudah langsung si form kemarin muncul dia. Harus diisi siswanya di sini. Nah, itu ya. Oke. Sudah dapat semua ini ya. Selesai kita. Nah, kemudian kalau masih belum puas, Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini. Nah, oke. Seperti itu Bapak Ibu, ya proses memasukkannya. Ya. Kalau sumber videonya tadi yang pertanyaan Pak dari YouTube bisa dengan teknis yang sama. Saya contohkan misalnya. Setelah ini anak-anak kita kasih hiburan gitu ya. Nah, media, kemudian kita pilih video, kita cari di YouTube, disarankan di YouTube, ini pilih YouTube. Nah, kemudian kita cari video apa ya? Video misalnya termodinamika. Ya. Nah, ini misalnya. Kita pilih, ya, sudah. Tambahkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu kalau ngambil dari YouTube. Ya. Tinggal kita kasih keterangan di sini. Video ini tentang apa? Tentang hukum termodinamika. Oke, kita putar untuk melihat hasilnya. Ini kita turunkan di sini. Ya, terus. Ya. Nah, ini dia. Aduh. Nih videonya. Tinggal klik aja Bapak Ibu di sini nanti dia mutar sendiri. Ya, contoh. Ya, tidak perlu di-download ya. Diputar aja di Sway ini udah terputar gitu. Jadi tidak perlu kita berpindah ke tab yang lain. Jadi cukup di sini aja. Itu Bapak Ibu tentang Sway. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Andi, Iya. Silakan saya Ibu. sedang mencoba yang Bapak tutorialkan. Untuk yang embedded form, saya kok belum berhasil ya? Untuk yang embed Form.
Embed 4. Boleh diinikan lagi, Pak. Baik, Menurut saya saya, Bu. ulang lagi, Bu ya. Kita tambah tab baru. Oke, semakin banyak Ibu masukkan file-file di sini, jangan takut Bapak Ibu ya. Ini tidak akan memberatkan SWE-nya. Ya, karena apa? Ketika Bapak Ibu sudah auto save, nanti tersimpan semua file itu di OneDrive. Enggak berbeda dengan PPT ya. Kalau PPT semakin banyak Bapak Ibu masukkan file kan semakin besar ukuran filenya ya. Kalau ini enggak. Jadi semakin banyak Ibu masukkan video, masukkan itu jangan khawatir. Enggak memberatkan SWE-nya. Nah, itu keuntungannya. Baik, sekarang saya demokan sekali lagi embed ya. Oke, kita pilih media ya. Kita pilih sematkan. Nah, muncul kartu sematnya seperti ini ya, card embed ya. Card embed. Kemudian kita apa yang mau di embed nih kira-kira ya. Kita cari tadi misalnya video ya. Video di stream. Kita buka lagi streamnya. Lagi loading Bapak Ibu. Harap bersabar. Oke, sudah. Saya temukan ya video. Kita ketikkan di sini video diseminasi Andi Purwanto misalnya. Oke, sedang mencari Bapak Ibu. Nah, ini saya mau ambil hari yang kedua, titik 3 ini diklik. Ini adalah tindakan yang lain. Kita klik share ya, atau bagikan. Klik. Ya. Kemudian pilih embed. Jadi bagikan email embed. Pilih yang embed atau disematkan bahasa Indonesianya. Kemudian pilih salin. Ya. Udah. Kita balik ke SWE-nya. Ya. Di sini tempelkan kode smart di sini. Ya. Kalau supaya cepat di keyboard itu tekan Ctrl V. Ya. Kemudian klik di luar. Dah. Menandakan sudah, ini sudah jadi warna hitam. Begitu, Ibu. Bagaimana, Bu? Kalau untuk yang form, Bapak kumaha? Oke, untuk yang form. Form sekali lagi, kita klik ini. Kita klik media. Ya, kita klik sematkan. Ya. Kita buka formnya, kebetulan di saya sudah terbuka formnya. Kita buka form. Ya, saya cari dulu form yang sudah saya buat, yang kita buat. Misalnya ujian termodinamika, saya buka. Ya. Kemudian klik share. Share. Ya. Pilih yang lambang embed. Yang ini ya, lambang embed tuh yang kurung siku, garis miring, kurung siku. Ini lambang embed. Ya. Kemudian copy. Ya, sudah tercopy. Kembali ke SWE. Tempelkan di sini. Ctrl V.
Ini kita klik di luar. Sudah jadi, Bu. Seperti itu. Pak Andi, Ya. saya kan kemarin disingkat dengan menggunakan Bitly. Ya. Jadi linknya itu saya singkat di Bitly. Oh, untuk ini nggak perlu disingkat, Bu. Untuk embed nggak usah disingkat, Bu. Karena embed ini nggak boleh disingkat, Bu. Oh, pantesan nggak muncul ya? Ya. Untuk embed itu nggak perlu disingkat. Jadi copy utuh-utuh, diedit aja nggak boleh, Bu. Kalau diedit nanti tujuannya itu nggak sama nanti. Salah alamat kayak Ayu Ting Ting, Bu. Iya. Dikliknya di mana ya, Pak? Ketika sudah di copy link paste? Oh, supaya jadi hitam begini, Bu. Iya. Ya, diklik di luar aja, Bu. Di mana bawahnya saja? itu kan ada ruang kosong, diklik aja. Oh, oke. Baik. Pandi, Ya, Pak Kis. kalau ngambil dari komputer kita, misalkan foto-foto atau video yang ada di komputer kita, gimana Pak Andi? Bisa. Untuk Tapi saya mungkin nggak contohkan ya, Pak Kis, karena maksudnya nggak saya okekan, nanti prosesnya lama. Tapi sama prinsipnya, Pak Kis. Ini saya contohkan. Ya, cara mengambil data dari komputer, ya. Maksudnya video dari komputer, Pak Kis ya. Iya. Oke, klik tambah, ya. Klik media, ya. Klik video, ya. Oke. Nah, ini tadi saya ngambil dari YouTube. Sekarang saya mau ambil dari perangkat saya. Nah, ini ada pilihannya, Pak Kis. Ini ada pilihan perangkat saya. Oh, klik itu ya. perangkat saya. My DVD ya. Nah, ini dia langsung muncul kotak dialog untuk mengambil. Tapi saya nggak praktekkan ya, Pak Kis, karena uploadnya agak lama itu. Apalagi kalau video. Tinggal proses selanjutnya. Gitu. Ada lagi, Bapak Ibu? Ini masalah ya, Bu Nurul. Gini Pak Andik, saya kan yang embed tadi itu langsung, saya nggak buka form yang kemarin Pak, tapi saya ingat link yang saya kemarin itu, saya kopikan aja di sini, tapi muncul loh Pak. Linknya? Linknya. Bisa, linknya bisa juga Bu. Cuman kan nggak muncul secara otomatis nanti. Atau muncul otomatis Bu? Pas saya play muncul Pak yang formulir formnya itu. Oh gitu, yang sudah dipendekkan Bu? Iya. Oh gitu ya? Iya, cuman saya nggak buka form. Maksudnya saya kan ada nyimpen linknya itu, saya ingat gitu pendek. Ya. Copy aja bisa Pak. Oh itu maksudnya bisa Bu, bisa. Bisa Bu, silahkan. Nah, saya tadi maksudnya kok apa gitu. Kalau itu maksudnya boleh Bu, bisa. Oke. Bapak Ibu, ini SWE. Nah, misalnya ada bagian-bagian tertentu Bapak Ibu tidak, ini nggak cocok nih, saya mau edit gitu ya. Dicentang kotak kecil bawah ini, centang dulu Bapak Ibu ya. Pilih kartunya, dicentang, ya. Maka bisa di delete ini. Delete. Delete. Terus yang 3 ini apa sih fungsinya? 1, 2, 3, 4. Ini adalah tampilan di layar SWE kita nanti Bapak Ibu. Ini ukuran aslinya, ini diperkecil, ini medium, ini layarnya jadi besar. Gitu. Layar dari kartu smart kita ini. Oh, iya. Tinggal milih aja. Oke. Nah, sekarang kita udah berhasil nih Bapak Ibu membuat ya alur cerita. Ini alur cerita kita ke bawah ya. Coba kita ganti deh desainnya ke kanan dan ke kiri. Oh, karena tanggapan saya sudah terkirim maka nggak bisa ini. Oke lah. Didesain intinya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa deh. Di gaya. Oke, gaya. Oh, nggak bisa.
Nggak bisa karena di uji kompetensi ini tadi Bapak Ibu sudah ada yang mengisi mahasiswa saya. Ini kalau saya buang dulu deh. Saya kembali ke alur cerita. Kita buang ya. Kita buang. Mana tadi? Ini ya kayaknya ya. Ini saya buang. Oke, angket kepuasannya saya buang. Oke, mudah-mudahan bisa. Kita ganti gaya. Desain. Ya. Gaya. Nah, bisa ternyata Bapak Ibu. Ya. Saya nggak mau pusing nih. Saya klik remix aja deh, suruh orang tuh bikinnya gitu. Bisa. Atau mau kita praktekkan yang horizontal dulu. Horizontal. Kita klik yang horizontal. Oke, kita tutup. Silang. Kita putar. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ini horizontal nih. Nah, kita klik ini. Ya. Klik sini lagi. Ya. Klik sini lagi. Ya. Klik sini lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Bedanya di situ. Horizontal. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Ini bisa diedit juga Bapak Ibu. Tenang saja. Cara editnya tetap di tadi ya. Nah, ini diedit ini tadi. Diedit. Mau stylenya diganti-ganti bisa. Saya ingin desainnya berganti lagi. Saya klik gaya lagi. Seperti apa sih nanti hasilnya? Saya pingin yang slide. Nah, kita putar. Nah, ini slide ya Bapak Ibu. Munculnya one by one. Nah, kita klik. Nah, ini kalau untuk kita presentasi, enak banget ya ini. Nih. Jadi setiap tempat tadi dia akan berubah-berubah. Nah, seperti ini. Itu bedanya desainnya, ya. Oke, saya bisa dipraktekkan ya, Bapak Ibu ya. Nanti. Baik, mungkin itu Bapak Ibu cerita tentang Sway. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, sekarang finally ya. Terakhir, kan kalau kita sudah bekerja, Bapak Ibu, kan kita harus bagikan ya. Percuma dong kita bekerja nggak kita bagikan. Nah, itu. Nih, share atau bagikan. Ya. Nah, ini mau tautan, sebentar. Ini mau dibagikan kemana? Ke orang atau grup tertentu boleh. Orang di dalam organisasi saya boleh. Atau siapapun. Karena mahasiswa kita kan nggak masuk dalam grup ini. Kita masukkan siapapun. Ya. Terus mana? Ya. Pakai ini. Ya. Copy tautan. Ya. Salin sudah selesai. Mau Bapak Ibu paste di mana? Kalau ini Bapak Ibu anggap terlalu panjang atau mau bikin judul ya tadi bisa menggunakan Bitly untuk memotongnya, masukkan ke situ. Atau cukup kode QR. Ya, ini ada QR-nya di sini Bapak Ibu. Kita klik ya. Nah, mana tadi? Kok QR-nya jadi? Sorry. Salin ini. Oke. Mohon maaf kok jadi begini. Biasanya ada kode QR di sini Bapak Ibu. Ada sesuatu yang salah apa saya?
Oke, saya ulang lagi. Bagikan. Dapatkan tautan visual atau QR-nya. Klik. Oh, ya sudah, apa-apa. Memang dikeluarkan dari ini. Tinggal salin aja Bapak Ibu sini. Salin, bawa ke email atau bawa ke WA group dan seterusnya. Nanti tinggal ngeklik saja. Itu cara membagikan Bapak Ibu. Ya. Nanti untuk tugas ini saya minta Bapak Ibu membagikannya siapapun dengan cara linknya saja. Jadi copy link ini, ya, copy link ini dibawa ke tempat pengumpul tugas Bapak Ibu. Ya, tempat pengumpul tugas di segmen. Segmennya sudah saya siapkan kantong-kantongnya. Demikian Bapak Ibu tentang SUE. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Kalau tidak ada kita tutup di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Andi, Ibu. saya sudah nyoba barusan step-step yang Bapak ajarkan tadi. Ya. Untuk yang get visual link, itu kok setelah saya copy ke WhatsApp group, itu berupa itu ya Pak ya, teks bukan berupa link. Oh itu di enter aja Bu. Ibu copy di WhatsApp group, enter nanti berubah jadi warna biru biasanya begitu Bu. Tapi tulisannya pelatihan Office 365, go to this way. Ya, coba klik. Mestinya link ini Bu. Oh, oke, kita praktekin lah. Ya mungkin ya. Kok kita copy ya ini linknya ini saya copy, link disalin. Saya coba masuk ke WA group kita. Oke, sebentar. Ini saya matikan saja dulu beberapa tab saya biar enggak terlalu berat. Oke, form juga saya matikan. SUE-nya saya matikan. Jangan dulu. Yang ini saya. Oke, ya. Sebentar, kita lihat dulu. WhatsApp group. Nampaknya loadingnya lama ini, Ibu. Sudah berhasil, Pak? Sudah ya, Bu ya? Sudah bisa dibuka, masuk ke dalam tadi punya kita SUE itu. Cuma pertanyaannya gini, kalau mahasiswa saya atau sang penerima itu belum menginstall Office 365, apa dia bisa buka SUE itu? Bisa, Bu. Bisa. Bisa ya, Pak ya? Iya, tidak perlu diinstal, Bu. Ya, tapi kuncinya anak kita atau mahasiswa kita harus terhubung internet, Bu ya. Siap. Karena kalau nggak terhubung internet kan nggak bisa download produknya. Pak, nyuwun sewu satu lagi, Pak. Boleh, Bu. Ternyata saya kan tadi nyoba lagi yang sarannya Bu Nurul ya. Saya coba embed itu form pakai link Bitly saya. Cuman saya copy aja, Bitly-nya kan ada tuh. Ya. Link Bitly-nya, kemudian saya copy, lalu saya enter. Tulisannya kok seperti ini ya Pak ya jadinya ya, nyuwun sewu nih. Ya. Tulisannya itu setelah saya itu tulisannya gini. Link Bitly-nya memang sudah saya ketik, kemudian ada di situ. Cuma tulisan di bawahnya, currently we only support iframe based embeds and Twitter embeds. Ya, itu masalahnya. Apa itu? Biasanya ada yang sukses, ada yang enggak, Bu. Tapi saya sarankan sebaiknya hanya gunakan itu saja.
Gunakan embed. Jadi embednya nggak usah dipendekkan, Bu. Siap, siap, siap. Biar tidak terjadi masalah. Siap, Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Rekamannya ada kan Pak Andi? Mana Bu? Rekaman nanti yang kegiatan hari ini ada ya? Ada. Aman Bu? Oke. Ketinggalan dikit. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita masuk ke poin terakhir. Ini nggak lama Bapak Ibu. Saya ini hanya mengeling saja. Sebentar ya. Sebentar. Komputer saya kok agak lola ini Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya, waktunya. Saya stop sharing. Ya, kita kembali ke tim Bapak Ibu, ini posisinya ya. Sudah ke tim semua ini ya. Jadi materi terakhir kita Bapak Ibu itu adalah tentang OneNote, OneDrive ya. OneNote ya. Nah, ini fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya adalah untuk memberikan fasilitas penghubung antara kita dengan mahasiswa kita, ya, kita dengan mahasiswa kita untuk satu, menyerahkan tugas, kedua, diskusi bersama antara kita dengan mahasiswa kita. Caranya gimana? Nah, ini. Kembali saya share. Ya, saya share Microsoft Teams saya. Oke. Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan share layar saya ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Nah, sekarang saya menuju ke tim untuk kelas notebook. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat kelas dan memasukkan anggota kelas. Ya. Oke, saya menuju kelas saya. Oke, silakan dicari kelasnya masing-masing untuk praktek. Kemarin saya di kelas termodinamika. Nah, ini kelas termodinamika saya. Nah, di sini ada kelas notebook. Ya, ada general, post, file, kelas notebook, assignment, grade. Ketemu Bapak Ibu? Ketemu, Pak. Ketemu ya. Ini kita klik saja. Duh Pak, itu bahasanya kok jadi bahasa Inggris? Ya, suka-suka kita lah mau diganti bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. Di settingan. Kita klik kelas notebook. Nah, ini dia. Biarkan saja sampai prosesnya berhasil. Mudah-mudahan sinyalnya bersabar. Nah, kalau begini, tandanya Bapak Ibu belum punya kelas notebook ya. Maka proses selanjutnya adalah kita setup.
Klik setup. Nah, ini ada dua permintaan. Blank notebook atau from existing notebook. Apa maksudnya yang kedua ini? Kalau yang kosong ya kosong ya. Misalnya Bapak Ibu semester kemarin sudah mengajar mata kuliah termodinamika dan sudah ada materi, sudah ada petugas, lengkaplah pokoknya di situ semua. Impor saja dari sini. Jadi semester kemarin sudah ngajar termo, kemudian semester ini ngajar termo lagi misalnya, tinggal ngambil aja di sini. Tapi karena belum, kita praktek yang blank. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini fasilitasnya. Ada 3 fasilitas utamanya. Collaboration space, ya ini adalah untuk tempat setiap orang dalam channel kita ini atau kelas kita ini berbagi ya Bapak Ibu. Misalnya guru dengan muridnya berbagi apa? Tugasnya misalnya, itu bisa di sini. Content library, nah ini adalah misalnya materi-materi yang wajib dibaca oleh siswa kita, oleh mahasiswa kita. Dan content library ini hanya bisa pengajar yang memasukkan, ya. Si siswa read only, ya. Kalau student notebook, nah ini khusus tempat mahasiswa. Mahasiswa bisa mengedit, bisa macam-macam di sini. Guru bisa juga mengeditnya. Oke. Langkah selanjutnya next. Nah, ini oleh Microsoft Teams ini sudah dikasih ini. Ya. Kalau Ibu mau gunakan monggo, atau Ibu tidak butuh, misalnya tidak butuh PR, homework, tidak butuh class note, ya dihapus saja. Tidak butuh handout, dihapus saja. Saya tidak butuh handout misalnya. Ya, tapi catatan kelas butuh. Atau Ibu mau tidak butuh semua ini, hapus saja. Tambahkan saja di sini. Add. Ya, apa yang mau ditambahkan? Misalnya apa ya? Catatan kelas sudah, PR sudah, kuis sudah. Apa Bu? Kira-kira idenya? Portofolio, laporan misalnya. Laporan. Misalnya ya. Udah, klik create. Ya. Biarkan bekerja si kelas notebooknya. Memerlukan beberapa waktu memang, biasanya tidak lama. Andik boleh nanya ya sambil menunggu. Boleh Bu. Pak. Ya, ini saya mau tanya, tadi kan saya baca ada student name dari kelas notebook ini. Jadi itu kita bisa buat per siswa atau per mahasiswa ya? Bisa ya. Bapak. Okay. Tapi muncul student name-nya itu ketika Bapak tambahkan anggota kelas ya Pak ya? Iya. Itu. Nah ini Bapak Ibu. Welcome to class notebook. Student content library. Nah ini biarkan saja. Ini salam sapaan saja. Oke. Nah kemudian kita scroll. Lambat ya. Ini menjelaskan fungsi-fungsi yang 3 tadi. Oke, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin lebih jelas, nanti cari penjelasannya. Oh, ini kurang nih penjelasannya. Cari di Microsoft Education Center Learning Pad tentang kelas notebook. Ya, itu ada di situ. Nah, sekarang kita mau lihat nih, mana sih yang siswa, mana itu. Nah, ini ada muncul tanda panah di sini Bapak Ibu. Nih, tanda panah nih ya. Klik tanda panahnya. Oke. Nah, ini dia. Ini welcome-nya. Ini FAQ-nya, pertanyaannya di welcome tadi ya Bapak Ibu. Kalau ada question, forum answer dan question-nya ada di situ. Ini collaboration space-nya. Ya. Ini di sini. Kita klik saja. Kita lihat collaboration space itu apa. Nah, ini ya. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngetik di sini misalnya meminta siswanya untuk
berkolaborasi menyelesaikan satu proyek misalnya tentang hukum termodinamika misalnya. Bapak Ibu kasih pertanyaan tentang hukum termodinamika, maka secara otomatis nanti siswanya itu juga akan bisa membalas. Menurut saya termodinamika adalah ini gitu. Menurut saya siswa yang lain juga begini, tergantung jumlah siswanya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada content library. Ya. Ini tugas Bapak Ibu mengisinya, content library ini, ya. Nih, kalau mau ngajar kan ada diktatnya, ada mungkin pembelajaran-pembelajaran dari videonya, masukin saja ke sini Bapak Ibu. Jangan takut berat, ya. Ini tidak berat, ya, tidak berat karena langsung disimpan di OneDrive yang besarnya kurang lebih 5 tera Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian ada tadi private siswa tadi. Nah, ini Pak Ishak. Di sini Pak Ishak. Ini ada Pak Ishak. Nah, di sini kan. Ini ketika saya klik Pak Ishak di sini, ini khusus Pak Ishak saja yang bisa melihat. Ini saya minta dia laporan. Mana laporannya? Maka dia upload nanti laporannya di sini. Ya, misalnya Pak Ishak bikin laporan, saya tugasi Pak kelasnya bikin laporan pengamatan burung kasuari. Ah, misalnya gitu ya. Bisa. Setiap orang tidak bisa contekan di sini. Karena kelasnya jauh-jauh ya. Ada di Sentani, ada di Bengkulu, itu nggak bisa. Kecuali ya lewat WA gitu ya. Bisa aja sih. Nah, ini kemudian ada fasilitas homework-nya, PR-nya, ada fasilitas kuisisnya. Kuisis ini Bapak Ibu masuk ambil aja dari misalnya form tadi, kopikan ke sini, itu bisa, ya. Catatan kelas juga bisa. Nah, ini yang di bawah Pak Ishak Beno misalnya, ini hanya Pak Ishak dan gurunya, Pak Ishak dan saya saja yang bisa melihat, ya. Yang lain tidak bisa. Tapi kalau collaboration space, ini semuanya bisa melihat. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Fungsi dari kelas notebook. Secara garis besarnya seperti itu. Izin bertanya Pak Andi. Ya, Pak Ishak. Glenn ini. Ya, Pak Andi. Oke. Antara Sway dengan OneNote, apakah tidak berbenturan dengan Google Team-nya, Pak? Apakah hanya satu akun? Iya, satu akun aja yang kita buat di tim itu, Pak. Iya. Jadi dia bisa terkoneksi satu kali semuanya ini, Pak. Betul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar masuk dengan akun yang berbeda-beda. Cukup dengan akun yang Bapak Ibu peroleh, guruinovatif.com, itu sudah terhubung semua ini, ya. Atau ketika mohon maaf Bapak Ibu tidak punya nih akun guruinovatif.com, pakai akun biasa aja, misalnya ishak.uncen.ac.id, bisa masuknya Pak. Cuman masalahnya begini Pak, fasilitasnya tidak selengkap kalau Bapak Ibu menggunakan guru inovatif. Kalau guru inovatif ini kan pemberian ya Bapak Ibu ya. Kalau yang itu kan kita mendaftarkan diri. Tapi ya saya sudah pernah coba sih menggunakan akun saya sendiri. Fasilitasnya oke-oke aja, masih mampu juga untuk di pembelajaran sampai pada tahap ini. Itu Pak Glenn. Ya, terima kasih Pak Andi. Iya. Yang lain mungkin Bapak Ibu? Adakah? Baik, nampaknya sudah semua ini, sudah mahir. Sekarang saya review terakhir saja Bapak Ibu untuk penugasan, ya. Penugasan kan kita ini ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Hanya tugas itu mudah-mudahan tidak menjadikan beban bagi Bapak Ibu. Itu hanya untuk mengukur ini saja Bapak Ibu. Untuk mengukur ya Bapak Ibu pahamnya sampai mana gitu.
Nah, di sini Bapak Ibu tolong nanti pengumpulan semua tugas di bagian tugas pelatihan ini Bapak Ibu ya. Jangan kemana-mana. Nah, ini klik tugas pelatihan. Oke. Nah, ini ada tugas pertama, tugas hari kedua. Klik aja di sini Bapak Ibu ya. View assignment. View assignment ini tempat mengumpulkan tugas. Ini kalau saya klik di sini nanti yang muncul yang sudah yang sudah mengumpulkan tugas. Tapi kalau Bapak Ibu yang klik di situ nanti akan muncul cara memasukkan tugasnya. Ya. Kalau yang tugas hari pertama ini menggunakan fasilitas file, new file, bisa Word, ya, bisa PPT, bisa Excel, monggo yang mana. Karena attendance list itu dia Excel, bisa di Excel nggak apa-apa. Kalau yang hari kedua ini cukup linknya saja, link dari form, ya ada 2 link nanti. Di situ ada fasilitas link, di copy aja ke situ, kasih nama form kuesioner misalnya, form quiz misalnya. Terus yang ketiga nanti akan saya buat Bapak Ibu, cukup juga dengan linknya karena itu untuk mengumpulkan SWE yang Bapak Ibu sudah gunakan. Oke, itu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Andik, paham ya? Bertanya tentang akun ini ya. Kita guru inovatif ini akunnya berlaku sampai kapan? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini Pak Ishak nih, ya. Bapak Ibu, akun Bapak Ibu akan expired dalam waktu 6 bulan. Oh, oke. Lala. Jika kan belum selesai jawaban saya, Pak. Jika akunnya tidak digunakan sama sekali. Oh gitu, syukur. Iya. Kalau tetap digunakan, insya Allah atau mudah-mudahan itu tidak di-delete oleh si Microsoft. Silahkan saja digunakan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah bicarakan bagaimana kita mengajak orang di luar kita, ya mahasiswa kita kalau nggak punya guru inovatif kita masukkan email mereka itu bisa digunakan. Oke. Persis sama itu Pak Isa. Terima kasih informasinya. Iya. Yang lain barangkali ada? Bapak Ibu, kalau tidak ada ya kita sudah di penghujung ini Bapak Ibu ya. Apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, mungkin bahasa saya agak gimana, kurang sesuai dengan adat istiadat Bapak Ibu di Indonesia ini, saya mohon maaf ya. Dan kalau tugas masih saya sangat mengharapkan Bapak Ibu berkenan mengerjakannya sampai tanggal 10, kemudian MEC-nya sampai tanggal 12. Mungkin Bapak Ibu di kelas ini ya saya nggak butuh sertifikat, saya butuh ilmunya, mungkin sudah merasa cukup, tapi ya sebaiknya dituntaskan lah, kalau bekerja itu dituntaskan sampai buktinya sertifikat gitu. Siap. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk yang belum mengisi Padlet, mohon diisi, itu sebagai kenang-kenangan kita, pernah kita berjumpa, entah di suatu waktu nanti muncul di mana gitu, oh ini Pak Ishak nih yang dari Uncen, ini Bu Ratna, ini Bu Nurul, ini Pak Kis gitu maksud saya, di Padlet saya itu mohon bisa mengisi bagi yang itu. Bagi Bapak Ibu, mari kita berpose ini untuk yang terakhir kali, bisa dihidupkan kamera. Pak Andik. Ya Bu. Itu nggak boleh tanggal 11 Pak. Gimana Bu? Itu due date-nya nggak bisa tanggal 11, soalnya yang pertama dan sekarang saya harus ngejar sama teman-teman yang belajar dulu. Untuk tugas 3 saya due date-kan tanggal 12 ya teman-teman ya. Setuju. Tanggal 12 nih, tanggal 12.
bukan tanggal 10 lagi, tanggal 12 untuk tugas ketiganya lah. Aman, Bu. Baik, Bapak Ibu Pak Andi, yang masih stay. Pak Andi, Ya. nyuwun sewu. Ya, Bu. Kan kita tertarik juga seandainya untuk mendapatkan MIE expert itu. Monggo. Terus, Bu. Nah, itu bagaimana caranya harus menyelesaikan course yang sampai 5.000 poin itu ya, Pak ya? J, Bu. Iya. Dengan cara memasukkan kode embed-nya setiap hari, Bu, ya. Kode embed-nya itu tolong dimasukkan. Sampai 3 hari ini aja, setelah besok nggak ada lagi kodenya. Tapi Ibu masukkan untuk mendapatkan istilahnya transkripnya memang harus menyelesaikan learning pad sampai tuntas. Ya, nanti saya ajarin, Bu, setelah kita closing ini ya. Siap. Ya, Matur kita nuwun. ajarin. Oke. Baik, mungkin kita bisa tampil ini. Udah ada tampil nih. Sudah tampil ya, oke. Masih belum semua ini. Ya, Pak Denny. Pak Glenn, ayo muncul dong. Jangan malu-malu. Pak Glenn dari teknik, jangan malu-malu. Bu Sata. Wah. Pak Saleh. Oke, Bapak Ibu kita coba ambil gambar ya. Oke. Ini Bu Wahyu kok miring, Bu? Kenapa, Pak? Horizontal, Ibu. Oh, ini pakai handphone tadi nggak jelas kalau tulisan. Nah, itu sudah vertikal, Bu. Nah, Sudah. mantap nih. Oh iya. Baik. Kalau pakai handphone kecil ya. nggak bisa bacanya. 3, 2, 1. Oke, ini foto yang pertama. Kayaknya perlu ganti gaya ini. Gayanya masih mantap. Ya. Mantap. Jempolnya mana jempolnya? Oh, wajah saya nggak kelihatan. Oke. Kalau jempol ini di Bengkulu namanya camkoha, Bu. Camkoha. 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 Artinya apa tuh, Pak? Camkoha. Camkoha itu apa, Pak Denny? Artinya camkoha, Pak Denny? Artinya apa? Pak Denny nih yang tahu camkoha nih. Jempol, sudah Pak? Belum. Sudah Bu. Oke. Ini berarti sudah selesai ya Pak, tapi belum tuntas sayangnya. Aduh. Ya. Abdi Ya, juga Bapak nih. Ibu itu Nanti kapan-kapan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu